Kembali Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Seusai memimpin rapat paripurna terkait interpelasi Formula E, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi dilaporkan oleh 3 pimpinan DPRD dan 7 fraksi ke Badan Kehormatan DPRD DKI. Prasetyo Edy dinilai melanggar aturan penetapan jadwal rapat paripurna pada rapat Badan Musyawarah DPRD pada Senin kemarin. Wakil Ketua DPRD DKI menyebut tidak pernah mendapatkan undangan rapat Bamus terkait penetapan jadwal rapat paripurna soal interpelasi Formula E. Itu ngibul. Oh, sekor ngibul, Pak. Tulis sekor ngibul. Nggak ada surat. Nggak ada surat. Itu surat keluar setelah acara Bamusnya selesai. Siapa? Yang jalanan kepada fraksi. Enggak dong, yang jalanan itu yang melanggar aturan. Di mana-mana kan begitu kan? Nah, itu saya kira itu aja. Kan kita mengkoreksi agar yang bersangkutan tadi seperti yang disampaikan Pak Baco kembali kepada aturan tata tertib yang ditandatangani sendiri oleh ketua. Gitu. Jadi kita mau luruskan ini jalan yang mengikut diluruskan. Ya. Hari ini 7 fraksi di DPRD DKI memboikot paripurna interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Lalu bagaimana kelanjutan interpelasi di DPRD DKI? Apakah agenda paripurna interpelasi ini tidak diketahui oleh mayoritas fraksi di DPRD DKI Jakarta? Kita akan bahas bersama anggota DPRD DKI fraksi PSI, Justin Untayana. Tadi kami sudah mengonfirmasi asalnya ada narasumber dari PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani namun membatalkan. Kita akan coba lagi ke narasumber lainnya. Saya ke Mas Justin dulu. Mas Justin, selamat sore. Ya. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Jadi kelanjutannya gimana nih? Karena kan 7 fraksi tidak hadir hari ini. Iya, jadi pertama-tama tadi saya juga mendengar ya bahwa teman-teman dari 7 fraksi lainnya melaporkan hal ini tentang rapat hari ini ke Badan Kehormatan. Saya kira saya ingin menyatakan saya sangat menyayangkan hal ini. Karena mungkin dibanding meributkan hal masalah seperti ini, lebih baik kita menjalankan fungsi kita sesuai dengan sumpah kita untuk mengawasi, melakukan fungsi pengawasan, apalagi ini terkait dengan uang rakyat. Jadi kalau untuk hal yang remeh-temeh seperti ini, saya jadi ingat dengan Pak Anies. APBD besar, sudah kelola 300-an triliun, tapi masih ngurusin cat warna genteng lah, ngasih makan kucing lah, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya kira dilaporkan seperti itu wajar saja, bisa-bisa saja dilakukan, tapi saya kira semestinya teman-teman lebih fokus pada tugas dan fungsinya sebagai Dewan, terutama dalam bidang pengawasan. Mas, Dan untuk rapat. Oke, silakan dilanjutkan dulu. Dan sebenarnya tidak ada yang ditutupi dalam keputusan dilakukannya rapat paripurna hari ini. Jadi kemarin sudah dilakukan rapat Badan Musyawarah, saya juga hadir di situ karena saya anggota Bamus. Di situ sudah ada anggota-anggota teman-teman dari fraksi lain, ada juga dari fraksi PKS, ada dari fraksi Golkar, ada fraksi Nasdem. Nah ini memang ada perkembangan dari jadwal rapat kemarin. Rapatnya itu ada beberapa agenda, termasuk untuk pembahasan anggaran, dan tiba-tiba teman-teman di forum juga mengangkat ini interpelasinya kapan. Dan ini adalah hal yang biasa juga. Dan setelah itu, untuk mengakomodir mayoritas dari anggota Bamus yang hadir untuk diagendakan rapat paripurna terkait interpelasi ini, pemimpin rapat sudah menawarkan kepada floor, ditawarkan juga kepada semuanya. Ada yang keberatan, nggak ada semuanya. Jadi tidak ada tanggahan, tidak ada keberatan dinyatakan, dan itu ada daftar absennya juga atas nama fraksi-fraksi lain. Dan saya kira hari ini sudah prosedural lah. Gitu. Cuma dikarenakan hari ini memang tidak quorum, sehingga rapat hari ini tidak mengambil keputusan apa-apa. Sebenarnya sih mungkin kalau kita mau lanjutkan, bisa-bisa saja, karena sebenarnya kalau di tata tertib DPRD, di pasal 153 itu disebutkan setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi quorum. Itu ayat 1-nya. Tapi ayat 2-nya dikatakan kalau tidak bersifat mengambil keputusan, itu tidak perlu quorum. Tapi ya kita menghormati teman-teman kita, dan sepertinya kita akan proses ulang lagi untuk penjadwalannya di Bamus. Oke, saya akan tanyakan ini ke Pak Abdurrahman Suhaimi yang sudah bergabung, anggota DPRD DKI dari fraksi PKS. Assalamualaikum, selamat sore Pak Suhaimi. Pak Abdurrahman Suhaimi sudah bergabung di Kompas Petang. Kita masih coba berkomunikasi lagi dengan Abdurrahman Suhaimi dari fraksi PKS. Selamat sore.
Tampaknya masih belum terhubung. Saya ke Mas Justin lagi. Mas Justin gini, tadi kan dikatakan bahwa ini sebenarnya sudah dibahas di Bamus. Kalau dari fraksi PKS sebelumnya mengatakan bahwa ini disisipkan agendanya. Artinya tidak ada pembicaraan sebelumnya bahwa akan ada pembahasan interpelasi di Bamus. Bamus ini adalah badan musyawarah di mana semua orang bisa mengemukakan pendapatnya juga. Jadi justru hal ini dibicarakan dalam rapat Bamus juga. Dan sudah ditanyakan juga apakah ada keberatan, tidak ada keberatan juga kemarin dari fraksi PKS juga hadir. Jadi saya kira sebenarnya tidak ada masalah tentang hal ini. Oke. PSI tadi menyampaikan bahwa kecewa dengan sikap 7 fraksi. Apakah PSI melihat ini akan jadi ganjalan untuk interpelasi? Kalaupun kan pengambilan keputusan harus quorum tadi ya Mas Justin, tapi kalau 7 fraksi tetap pada pendiriannya artinya nggak bisa dong diadakan ini? Ya biasanya kalau sudah menyangkut uang banyak itu kalau ada sesuatu ya dibekakan. Kita bukan hal baru dalam hal ini. Dulu PSI anggota kita William juga waktu ada pertemuan Lemaibon malah dilaporkan ke BK juga, Badan Kehormatan juga. Tapi ya saya pikir semestinya kita Badan Kehormatan justru mengedepankan tugas dan fungsi DPRD yaitu untuk dalam hal pengawasan. Dan saya kira kalau kita lakukan ini dalam rangka menjaga uang rakyat yang 1 triliun sudah dibayarkan untuk Formula E dan nantinya akan bisa sampai keluar 4 triliunan, saya kira kalau dilaporkan ke BK masalah hal-hal kecil seperti ini tidak bijak ya. Karena itu sudah di luar dari fungsi utama kita. Biasanya kan sebelum ada paripurna, apalagi selalu ada lobby antar fraksi. Nah, apakah ini tidak dilakukan sebelumnya, Mas Justin? Iya, tentu saja sudah dilakukan. Cuma mungkin ada lobby-lobby lain dari pihak lain yang lebih menarik yang dilakukan di meja makan. Saya akan ini langsung ke Pak Abdurrahman Suhaimi dari fraksi PKS. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Suhaimi. Sore, Waalaikumsalam ya. Mana? Sore, Pak. Maaf nih saya sambil di jalan ya mungkin terputus-putus. Iya, tidak apa-apa. Nanti kalau misalnya tidak jelas suaranya saya akan tanya ulang. Pak Suhaimi tadi kalau dari PSI kecewa, kenapa 7 fraksinya tidak datang untuk bahas rapat paripurna ini? Padahal katanya sudah dibahas di Bamus soal adanya interpelasi, paripurna interpelasi ini, Pak Suhaimi. Nah ya, pertama gini, Bamus itu tadinya agendanya bukan itu. Kan kalau di pimpinan itu selalu ada verbal dulu. Ya. Dan kemudian ada poin-poin yang akan dibahas di Bamus. Jadi yang kita protes itu sebenarnya bukan interpelasinya. Tetapi prosedurnya itu harus prosedural. Gitu. Jadi Bamus itu nggak ada bahas di agendanya itu tidak ada pembahasan tentang interpelasi. Tiba-tiba kemudian muncul interpelasi dan langsung diagendakan hari ini, gitu kan? Oke. Itu yang kita protes sebenarnya. Padahal kalau di Bamus itu, saya biasa mimpin Bamus. Jadi kalau misalnya anggota mengusulkan di luar agenda yang sudah ditetapkan, ditampung, besok diagendakan lagi, ada verbalnya lagi, pimpinan diada paraf lagi, begitu. Oke. Apa PKS merasa bahwa ini disisipkan agendanya atau bagaimana? Kalau dari PSI mengatakan bahwa itu sudah di-floorkan juga di Bamus untuk ditanya ada yang keberatan ataukah tidak? Itu jelas disisipkan, tidak boleh. Ini ada aturan yang harus ditaati. Nah kalau nanti semua bisa menambahkan agenda-agenda kayak apa nanti jadinya? Apa artinya paraf yang sudah diparafkan di verbal sebelumnya? Gitu. Mas Justin? Iya. Ya, terima kasih. Saya hargai pendapat dari Pak Abdurrahman Suhaimi. Kalau dari perspektif kita, Mbak, jadi pertama-tama tidak ada peraturan yang tertulis di DPRD di tata tertib yang mengatakan tidak boleh membahas apa yang di luar undangan, itu tidak ada. Jadi saya kira kalau dengan kita membatasi sendiri tanpa adanya peraturan seperti itu, kita seperti mengamputasi, kita justru jadi memotong kedinamisan rapat. Karena justru di rapat itu kenapa kita bertemu ya untuk menyepakati, untuk membicarakan kemungkinan-kemungkinan lain. Kalau itu rapat tidak bisa dibicarakan lagi ya kita ngapain rapat juga, ngapain ketemu juga, pengumuman aja. Kan seperti itu. Pak Suhaimi tadi dikatakan bahwa ya tidak ada aturan tertulisnya kok, harusnya bisa-bisa saja. Ya, jadi aturan tertulisnya itu di pasal 80 ayat 3 itu terkait dengan surat yang ditandatanganin oleh Pak Ketua, surat apapun. Jadi Pak Ketua itu harus diparaf oleh 2 orang. Dan itulah maknanya persetujuan dan itulah makna terjemah dari kolektif kolegial. Mbak bisa dibayangkan kalau paripurna gitu kan, tiba-tiba mengusulkan
oh nggak ada aturannya kok. Kalau paripurna kemudian nggak boleh menambah misalnya begitu. Ya begitu, nggak bisa. Kalau semuanya kemudian diikut gitu, sesuai dengan seleranya yang mengusul langsung diparipurnakan. Semua yang mengusulkan kemudian dimasukkan ke agenda. Oh repot nanti. Oke. Kalau Itu mesti akan undangan liar. dari Ketua DPRD, tapi fraksi PKS sudah mendapatkannya juga. Kami mendapatkan ini ada undangan rapat paripurna DPRD DKI Jakarta ditandatangani oleh Ketua DPRD, Pak Prasetyo Edy. Nah itu juga bagian dari yang kita tidak setuju karena itu juga netral. Jadi selama Karena apa? ini, Mohon maaf, Pak Suhaimi tadi terputus. ya selama ini yang berjalan undangan-undangan itu selalu diparaf oleh pimpinan, ketua, sama kemudian 2 wakil. Oke. Tadi itu nggak ada undangan di paripurna itu. Jadi yang bamusnya sudah ditambah agendanya tanpa prosedural, kemudian rapat paripurnanya juga begitu undangannya sama tanpa paraf pimpinan. Oke. Heeh. Kalau dari Jadi Mas- kalau bagaimana? interpelasinya kita nggak menghalangi, itu kan haknya anggota dewan. Tetapi di prosedurnya dijalankan begitu, sehingga Oke. tidak memberikan contoh yang tidak baik kepada generasi berikutnya nanti. Oke, jadi bukan interpelasinya yang jadi masalah, kalau dari PKS ada prosedur yang dilangkahi, yang dilampaui, yang harusnya dilakukan, Mas Justin. Ya, jadi kalau yang saya tangkap ini agak lari, Mbak ya. Kalau tadi awal-awal yang kita bicarakan adalah ini tidak ada di agenda pembahasan bamusnya gitu. Tapi setelah saya katakan itu nggak ada aturannya, ternyata yang disebutkan adalah aturan tentang surat menyurat gitu. Jadi saya pikir kalaupun juga dikatakan sebenarnya nggak anti interpelasi tapi ini nggak prosedural, saya kira itu hanya penutup saja, hanya untuk menunjukkan aja. Tapi saya kira untuk interpelasi ini sebenarnya hal yang sangat sederhana. Oke. Agenda interpelasi ini hanya untuk menyampaikan pengusulnya, pendapatnya, tapi dengan melakukan penolakan, tapi itu dilakukan di luar sidang, saya kira itu kurang elegan. Saya akan bahas dulu selain tadi soal rapat paripurna yang jadi perdebatan prosedurnya. Ini ada temuan audit BPK soal Formula E DKI Jakarta, saya akan tampilkan. Antara lain ini ada pembayaran fee yang telah dilakukan Pemprov DKI terkait penyelenggaraan Formula E diberikan tahun 2019 dan 2020 dengan totalnya 560,31 miliar rupiah. BPK juga mencatat bahwa Pemprov DKI telah membayar bank garansi senilai 423 miliar rupiah dan menurut laporan BPK, PT Jakpro ini telah menarik bank garansi yang telah dibayarkan dan penarikan bank garansi ini dilakukan karena gelaran Formula E ditunda akibat pandemi COVID-19. Nah ini antara lain poin-poin audit BPK soal Formula E di DKI Jakarta sehingga dianggap perlunya interpelasi. Pak Suhaimi, tanggapan Anda? Pertama gini, kalau soal materi interpelasi ya, tentang Formula E. Formula E itu sudah masuk Perda APBD. Ya Perda 7 tahun 2019. Yang mengesahkan itu ya Pak Ketua sekarang ini. Yang mengesahkan itu DPRD karena itu ada di APBD. Nah, bagaimana DPRD menginterpelasi produknya sendiri? Oke. Itu maksudnya. Coba dikaji dulu. Oke, Mas Justin, ada jawaban soal ini? Sebenarnya ini bukan menginterpelasi produk kita sendiri, Mbak ya. Karena yang disebut dengan eksekutif ini adalah yang memegang dananya dan melakukan eksekusinya juga. Dan sebenarnya ada beberapa hal yang kita mintakan keterangannya dari para eksekutor ini, dari Bapak Gubernur sebagai pemimpin eksekutif. Beberapa hal ini juga seringkali kita sampaikan dalam rapat-rapat maupun pandangan umum setelah pembahasan anggaran akan tapi tidak pernah dijawab juga. Bahkan rekomendasi dari BPK agar feasibility study tentang Formula E yang sebelumnya mereka tidak memasukkan komponen bank guarantee dan komitmen fee ini, langsung bilang aja untungnya nanti 1,2 triliun padahal bank guarantee dan komitmen fee-nya saja, belum termasuk ongkos penggelarannya saja, itu sudah 1 triliun dan 983 miliar. Jadi saya kira banyak sekali yang harus dibuka di sini, termasuk juga kita ingin meminta bukti-bukti kepada siapa sih pihak ini dibayarkan. Apakah ke FAA langsung ataupun ke pihak lain, karena kita sudah menemukan juga ternyata di negara-negara lain jauh lebih murah. Yang di negara lain itu bisa cuma 0,5 triliun, tapi kenapa kalau kita hitung-hitung ini bisa sampai 4 triliun karena kalau untuk dilakukan 5 tahun ke depannya. Oke, terlalu jauh. Jadi kalau dari PSI dan PDIP akan terus mendorong agar adanya interpelasi ini?
Betul, betul. Kita akan tetap berupaya. Ya, kita paham kalau teman-teman dari fraksi lain mungkin ada pertimbangan tertentu karena ini bisa menimbulkan gestur politik tertentu. Tapi saya harap sih kita mengedepankan sumpah kita untuk mengedepankan kepentingan orang banyak di atas kepentingan golongan. Ini kita untuk melindungi uang masyarakat senilai triliunan rupiah. Saya kira tidak ada yang salah dengan itu dan kita tidak perlu meributkan hal-hal remeh-temeh lainnya. Terakhir kalau dari Pak Suhaimi, kalau ini nanti diajukan ulang sesuai dengan prosedurnya, PKS siap untuk hadir di rapat interpelasi? Kalau itu kan haknya masing-masing, sebagaimana pertama kita tidak menghalangi orang yang mau berinterpelasi, ya kan? Tapi kan ini adalah lembaga politik, maka perlu dilakukan lobby-lobby, ya kan? Ya perlu akan dilakukan lobby-lobby. Yang kedua, kalau materi interpelasinya tadi yang seperti saya katakan tadi, ini produknya Perda yang mengesahkan APBD, yang mengesahkan adalah DPRD, kemudian DPRD sendiri yang menginterpelasi itu agak membingungkan gitu. Kalau soal beberapa peraturan itu belum dilaksanakan kan? Itu belum dilaksanakan. Jadi ini sudah disahkan oleh DPRD, kemudian itu belum dilaksanakan meskipun sudah ada bayar fee-nya. Nah, kemudian diinterpelasi. Justru seharusnya harus dilaksanakan karena sudah bayar fee-nya gitu. Jadi kalau gestur politik ke PKS memilih untuk tidak interpelasi begitu ya? Kalau saya simpulkan tadi dari apa yang disampaikan. Oh iya, tidak interpelasi. Kita akan lihat apakah interpelasi ini akhirnya diselenggarakan dengan quorum atau tidak. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Mas Justin Untayana, Wakil Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI. Terima kasih juga Pak Abdurrahman Suhaimi, anggota DPRD Fraksi PKS sudah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore.